Halo, selamat datang di channel Solusi Investasi. Hari ini kita ada kedatangan tamu spesial nih. Nah, penasaran siapa? Nah, namanya Kak Yaya. Tapi sebelum mulai pembicaraan hari ini ya, kita kalian semua nih jangan lupa untuk like dan subscribe channel Solusi Investasi. Oke? Nah, oke Kak Yaya, selamat datang ya. Senang Halo. sekali akhirnya aku bisa ngundang, pekerja di Web3. Jadi ini mungkin beberapa video ke depan aku udah siapin, jadi kita pengen, sharing-sharing bersama, apa ya, teman-teman semua yang kerja di Web3 lah. Nah, cuman mungkin kalau teman-teman udah pernah lihat ada kayak yang terkenal, YouTuber, influencer, kita fokusnya nggak ke situ, kita fokusnya ke orang-orang yang mungkin jarang tersorot kamera nih, ya kan. Mungkin dia sebagai CM, community manager atau BD. Nah, oke, kayak bisa kenalin dulu siapa, backgroundnya kayak gimana? Oke, halo semua, nama aku Yaya. Aku sekarang jadi community manager di salah satu exchange global Mhm mhm. exchange global sih. Nah, jadi role-ku adalah community manager. Oke, ya. Jadi kayak ini sekarang ada CM ya di, apa namanya, Telegram dan apa namanya, crypto exchange lah ya. Kalau mau tahu nanti bisa cari-cari aja sendiri ya. Bisa kalau misalnya kalian ada join di Telegram itu nanti akan ketemu di salah satu global exchange itu ada namaku, namanya sama Yaya. Terus aku juga selain aku jadi community manager juga sekarang aku juga pegang untuk sosial media juga sebenarnya. Oke, keren keren keren. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih, aku mau tanya, saya bisa kasih tahu nggak background kamu tuh apa sih? Kok bisa jadi community manager nih di perusahaan kripto global lagi, ya kan? Dan kira-kira juga bagaimana sih, apa namanya, iya perjalanannya gimana gitu coba? Oke, kalau background sebenarnya background-ku tuh malah bukan marketing awalnya. Mhm Jadi mhm. background-ku tuh aku dulu kuliahnya itu di perhotelan. Oh, Jadi di hotel. manajemen event. Jadi manajemen untuk kita buat event. Jadi event-event kayak pameran, event-event kayak ya insentif untuk company gitu-gitu. Jadi long story short, aku tuh lulus di tahun 2017. Mhm. Habis itu pertama kali aku kerja, aku sempat kerja di salah satu perusahaan lumayan gede di Mhm. Indonesia. Dan itu dia ngadain pameran yang gede setiap tahunnya Oke. sebenarnya. Nah, habis itu 2 tahun setelah itu, intinya 2 tahun dari tahun 2018 aku mulai kerja sampai tahun 2020 awal pandemi itu aku kerjanya di perusahaan yang bergerak di bidang event nih. Mhm mhm. Habis itu karena pandemi menyerang otomatis event akan tutup kan. Jadi Iya, kita benar tidak benar. pernah bisa tuh melakukan event-event Wah, iya offline dan kacau tuh semua, iya. dan awal-awal kita nggak ngerti kayak gimana sih bikin event online, orang-orang nggak terbiasa sama Zoom, orang-orang nggak terbiasa sama setup untuk event online ya kan. Akhirnya coba ke beberapa startup, Mhm. nah beberapa startup tapi waktu itu bukan di marketing, tapi Oh. lebih ke sales Mhm dan mhm. BD. Nah cuma ternyata, aku merasa bahwa kayaknya hard selling itu tuh bukan part of my job, aku tuh tidak nyaman untuk Mhm hard mhm. selling. Akhirnya tahun 2022 aku dapat kesempatan awalnya itu untuk di exchange yang udah gede di Indonesia, lokal Mhm. exchange di Indonesia. Oke. Pada saat itu pas nge-apply itu awalnya gara-gara ngeliat, "Oh ini tuh buat event," gitu loh. "Oh ini tuh buat event," gitu kan. Terus akhirnya ngelamar, masuk, nah dari situlah mulai role-nya jadi dari community manager tuh diasah lah intinya. Nah habis itu sempet di exchange itu nggak sampai setahun karena pada saat itu ya adalah, namanya startup juga ya. Iya iya iya. Kan, ada layoff dan sebagainya. Terus habis itu tahun 2023. Nah, itu aku masuk di salah satu exchange yang lumayan baru waktu saat itu. Jadi belum terkenal kayak exchange satunya nih. Mhm mhm. Sama, nggak lama juga akhirnya dapat kesempatan buat, masuk di company global Mhm ini, mhm. gitu. Jadi sampai sekarang aku akhirnya dari awal cuma pegang community manager di Telegram, untuk gimana sih caranya, kita mengatur komunitas, gimana untuk ada activity di komunitas itu, sampai akhirnya aku juga pegang untuk sosial medianya juga. Oke. Wah, keren banget nih. Bagus bagus bagus. Ya, saya cukup, menarik juga ya perjalanannya ya. Saya Menarik. saya, jarang-jarang ada kesempatan ya buat dapat kerjaan kayak gini gitu loh, ya kan. Betul. Oke oke. Nah, mungkin pertanyaan, berikutnya nih, eee, mungkin biar teman-teman yang nonton tahu juga ya, saya kegiatannya pekerjaan sebagai community manager tuh siapa sih? Coba bisa share juga? Kalau community manager itu yang pasti kita itu banyak harus benar-benar nge-maintain atau kita tuh harus, kayak menjaga komunitas ini tetap berjalan. Jadi kita Mhm. ngadain activity-activity ataupun campaign. Biasanya campaign-campaign yang diadain itu,
kita bisa untuk menambah komunitasnya atau juga kita, juga harus memikirkan tentang bagaimana komunitas yang lama atau member yang lama itu tuh juga terus ada kegiatan di mana mereka akan selalu akan ada di komunitas itu. Jadi kan di komunitas itu mereka akan sharing, Mhm. mereka akan kayak saling, diskusi gitu-gitu kan. Jadi lebih awalnya ke maintain, habis itu kita juga nyari user baru. Nah, habis itu juga kita harus banyakin bikin aktivitas-aktivitas yang menarik sih gitu, entah kalau di blockchain kripto kan pasti ada trading Iya, competition, kompetisi biasa habis itu. itu ada, referral, habis Mhm. dari referral juga nanti biasanya kita bisa ngadain kayak mini activity, mini games gitu-gitu yang intinya mereka tetap berkolaborasi dan mereka tetap mendapatkan sesuatu sih dari kita. Oke. Ya aku dulu juga pengalaman sedikit ya dari CM juga di exchange global juga tahun 2001. Ya saya mungkin mirip-mirip juga ya kayak ketiganya sama. Intinya, salah satu tujuannya adalah pasti karena itu exchange ya kita pasti targetnya adalah ningkatin user ya kan, sama maintain user juga aja mereka kok yang belum join ke exchange-nya mereka daftar, dan yang udah daftar ya mereka bisa trading lagi biar ya spend more itu ya intinya, Betul. oke. Nah, mungkin, penasaran juga nih, kok kamu ada sebenarnya tertarik kerja di Web3 blockchain ini kira-kira kenapa gitu? Apakah dulu terpaksa gitu kan atau tiba-tiba, ada kesempatan ambil lah pokoknya gitu kan? Sebenarnya nggak terpaksa sih. Jadi awalnya itu udah tahu dulu tahun Mhm, 2020 itu udah tahu ada, oh ada Bitcoin nih. Tapi pada saat itu karena ya namanya juga pada saat itu tuh belum booming banget kan. Bener-bener booming kan 2021 sebenarnya kan. iya iya, bener. Habis itu pas Covid-Covid itu kan sebenarnya nggak punya kerjaan gitu loh. Karena Mhm, pada saat itu aku juga sempat kena unpaid leave. Habis itu terus aku merasa kok kayaknya kalau aku di sini terus, maksudnya aku tetap, pada job desk yang sekarang kok kayaknya aku nggak akan maju gitu kan. Karena pada saat itu aku dulu punya mimpi bahwa aku tuh pengen kerja di company global mhm sebenarnya. mhm. Nah habis itu, pertama mulai dari saham biasa awalnya, kayak sama suami, "Oh ini saham," gitu-gitu. Habis itu dia yang mulai kayak, "Ini loh aku pakai platform ini nih buat main, kripto." Padahal itu aku cuma, "Oh Bitcoin," gitu. Ternyata pada saat itu, oh kripto itu nggak cuma Bitcoin, tapi itu banyak banget gitu kan. Mhm mhm. Nah dimulai dari dia pakai aplikasi itu, terus habis itu mulailah aku ngeliatin dia gimana cara dia trading, gimana ya sempet ada loss, ada untung juga gitu kan. Terus aku ngerasa kayak, wah ini something yang gede gitu loh, something yang orang-orang tuh nggak banyak tahu kalau semisalnya aku masuk. Dan pada saat itu karena aku juga pas lagi buka-buka job vacancy tiba-tiba ngelihat, oh exchange yang dipakai sama suamiku lagi buka nih gitu kan. Akhirnya Mhm. aku ngelamar. Pada saat itu sempat mikir gimana ya, kan namanya startup ini juga dunia yang baru Iya banget. iya, bener. Apalagi buat cewek. Ada sih cewek-cewek yang di blockchain tuh ada, tapi itu bisa dihitung dengan Jarang Mbak, ya jari gitu loh, jarang banget. jarang banget gitu kan. Terus ini tuh cepet banget kayak bener-bener perubahannya tuh kalau semisalnya katakanlah kita di tempat yang biasa itu kan perubahannya nggak terlalu cepat. Ini tuh bener-bener cepet banget lah gitu kan. Terus akhirnya aku merasa kayak tertantang dan penasaran sebenarnya ini tuh mau nanti kemana nih arahnya Mhm gitu kan. mhm. Apalagi sebagai dunia yang belum dikenal pasti kesempatannya lebih banyak dong untuk early yang kita masuk Iya iya nih iya. gitu. Akhirnya masuk dari situ, awalnya belum trading dulu, awalnya tuh karena ngelihat suami, "Ih kok dia loss," gitu kan. Terus mulai karena dikerja di exchange mau nggak mau kan karena ngadain event, habis itu mau nggak mau harus ngerti gimana sih behavior-nya orang yang sudah pernah loss dan enggak kan pasti Iya iya, beda gitu. bener. Kita harus ngalamin dulu nih gitu. Akhirnya mulai dari situ mulailah cari tahu, mulailah belajar terus-terusan karena sebenarnya job desk-nya di exchange itu tuh bener-bener berbeda dengan job desk yang awal aku kerja dan dulu jurusanku tuh bener-bener Iya beda. pasti mungkin banyak ilmu baru yang nggak dipakai ya, yang Mhm. dan kamu juga belajar baru juga kan di sini? Betul, jadi kayak dulu nggak pernah ngerti kayak gimana sih buat campaign, campaign tuh apa gitu kan, karena dulu dari dulu kita taunya campaign itu adalah sesuatu yang, ya udah kita buat event buat orang-orang, tapi kan kalau campaign-campaign yang di perusahaan yang konvensional tidak seperti yang di Iya Web3 pasti gitu pasti, kan. iya. Terus habis itu, kayak ngerasa, wah ini tuh sesuatu yang kalau kayak ngomong ke orang-orang tuh kayak keren gitu loh. Iya. Meskipun banyak orang yang kayak, "Apa sih? Lu tuh kerja apa?" Gitu kan. "Apa sih itu tuh apa?" Gitu. Tapi kayak merasa tertantang dan menurutku kayak ini adalah sesuatu yang bisa menjadi, batu loncatanku untuk nanti ya mencapai mimpiku. Karena aku dari dulu pengen banget kerja di perusahaan global. Tapi Mhm. kalau misalnya dalam perusahaan konvensional tuh sangat-sangat susah kalau kita nggak punya
koneksi atau kita nggak pernah kerja di luar ya susah gitu. Oke oke oke. Nah, kamu berarti di exchange sekarang ini yang sekarang udah berapa tahun? 2 tahun ya, hampir kayak 2 tahun ya, Kalau yang kira-kira? di exchange sekarang, Yang sekarang nih? belum dong. Belum ya? Belum 2 tahun ya? Udah Aku setahun lebih ya? masih hampir Hampir setahun, oh ya. Nah, pasti juga apa, dari karena kamu di dalam exchange pasti juga banyak informasi-informasi yang, apa ya, mungkin orang luar nggak tahu gitu lah. Nah, aku pengen tahu juga sih sebenarnya kayak, cara kamu untuk keep up gitu kan, karena, eee, di Web3 ini juga sangat berkembang, apa, teknologi berkembang cepat dan pasti juga banyak project baru yang muncul, ada yang mati juga banyak ya kan. Nah, kamu di exchange ini kira-kira, apa ya, gimana kamu cara untuk keep up dengan latest trends and development? Karena sekarang aku juga pegang Twitter, jadi mau nggak Heeh. mau harus update kan. Ah, iya, Jadi benar aku benar. setiap hari itu kayak scrolling di Twitter sama Telegram itu bisa 8 jam lebih sih. Jadi kayak aku bagi antara semisal, pagi nih bangun tidur Mhm. gitu kan, aku akan buka Telegram dulu karena aku mau mantau memberku kayak gimana gitu Iya kan. iya iya. Apakah ada member-member yang katakanlah dia butuh support. Jadi Mhm. karena CM juga tuh kan sebenarnya nggak cuma maintain ya, kita juga membantu mereka kalau mereka ada kendala nih, Iya gitu iya, kan. benar benar. Nah, aku akan ngelihat dulu apakah, mereka butuh support gitu kan, karena sebenarnya ada moderator juga, tapi kayak ya CM kan bertanggung jawab atas semuanya gitu Mhm kan. Setelah mhm. itu nanti udah katakanlah, oh udah oke semua, nggak ada apa-apa, ya akhirnya aku nanti akan pindah ke Twitter karena aku juga harus ngeposting daily post dan aku juga harus keep update dengan Iya. news-news yang ada gitu kan. Jadi aku selalu kayak buka Twitter ngeliatin apa sih yang baru, katakanlah, oh mungkin ada project baru nih, ini. Terus oh katakanlah chain ini lagi hot banget nih gitu kan. Apalagi info-info dari alpha-alpha ataupun KOL-KOL yang kita bisa lihat di Twitter tuh mereka memberikan banyak info gitu kan. Dan juga biasanya kalau pas lagi ketemu atau event, kita ketemu atau event-event blockchain Web3 kan banyak banget ya, Iya apalagi di iya. Jakarta. Nah, tiap datang tuh pasti aku mencoba untuk katakanlah pasti aku akan ketemu sama orang-orang itu, tapi aku Mhm. juga akan ketemu dan dapat informasi baru gitu loh, kayak project, kira-kira project apa nih atau katakanlah token apa nih yang lagi hype gitu. Jadi kalau aku sih lebih ke Twitter sama yaitu maintain dan ketemu orang-orang di event, ya meskipun orangnya sama ataupun gimana, tapi kita pasti akan dapat sesuatu, karena itu kan news-nya akan cepat beredar kan. Iya iya iya. Nah, ini mungkin buat, kamu-kamu di Jakarta ya. Aku juga sering ketemu Kak Yaya ini di event-event lokal, apa, offline di Jakarta. Nah, mungkin kalau kamu kebetulan Jakarta, itu bisa sih cari-cari, apa, kalau misalkan ada misalnya ikuti aja exchange-exchange pasti mereka ada, apa, pengumuman ya kayak, "Oh, ada event offline ini." Nah, itu kamu, bisa follow aja Twitter mereka, siapa tahu juga mereka baru kebetulan ada apa, event offline ya bisa ikut gitu ya kan. Dan itu aku rasa sangat, eee, bermanfaat ya, terutama kalau kita mau building networking atau bahkan juga belajar. Kadang kalau misalkan kita cuman ikut di community, kadang ya, apa namanya, Telegram doang tuh nggak feel-nya beda gitu kan, ya kan. Saya kalau kita ketemu kemarin tuh aja kita ada acara di BSD ya kan, itu kan ada satu tiktoker gede di Indonesia tuh. Nah, dia banyak share informasi yang aku rasa jarang dibahas ketika dia di Telegram. Nah, itu kalau misalkan kalian Jakarta boleh nih cari-cari, kita ikut. Nah, oke, nah kita, berikutnya nih, mungkin bisa apa ya, nah karena kamu sebagai CM nih, nah mungkin bisa share juga biar, teman-teman yang pengen jadi CM ke depannya nih ya kan, itu kira-kira tahu nih, strategi yang kamu gunakan ya kan, untuk menghandle konflik nih di community. Pasti pasti sering ya kan, aku yakin di Telegrammu tuh ada ya kan. Entah pertama suatu hal simpel tiba-tiba gontok-gontokan ya kan. Wah, itu udah pasti aku yakin. Nah, coba gimana kayak Kalau strateginya sebenarnya kalau dari aku, karena aku juga untungnya kalau di sini ada moderator ya, jadi aku sama moderator itu kita punya prinsip bahwa kayak ya katakanlah mereka pasti ada beberapa nggak beberapa sih, banyak banget kayak user-user yang mungkin menurut kita tuh basic banget itu tuh, mhm, permasalahannya. Katakanlah kayak, "Aku nggak bisa WD nih," gitu kan. "Ini kenapa nggak bisa WD?" gitu, atau WD-nya terlambat gitu iya iya kan. iya, Menurut kita kayak ya it takes time, karena kan kadang ya namanya juga jaringan ataupun memang pada saat itu memang lagi ya adalah beberapa faktor gitu kan. Terus kayak kita udah mencoba untuk menenangkan, dianya meledak gitu kan, apalagi ada member yang komen, "Alah gitu aja," gitu kan. iya itu pasti, "Oh gitu aja nggak bisa sih?" Terus dia mulai kata-katain ya kan, Nah, terus wah, habis itu berantem lah itu. Kalau heeh, aku biasanya lebih kayak aku mencoba untuk menenangkan mereka dengan ya kita selalu di Telegram punya peraturan kan.
Kayak di saat mereka masuk kita sudah bilang bahwa nggak ada ya namanya kalian berkata kasar, kalian nggak boleh namanya saling membawa sara, ataupun kalian nggak boleh tuh namanya kayak memicu konflik gitu. Biasanya aku kan, "Tolong guys tenang ya," gitu. Mhm. Terus aku biasanya akan ngomong kayak mention orang yang bersangkutan, "Kak, ada masalah apa boleh di DM deh, kronologinya seperti apa saya bantu," gitu. Karena kalau di tempatku aku juga membantu buat mengeskalasi kayak mereka itu tuh punya problem apa dan mereka harus submit tiket dan tiketnya nanti dikirim ke aku dan aku nanti akan eskalasi ke tim yang terkait Oh, gitu. oke oke. Nah, terus katakanlah ada kayak member yang mungkin musuh bebuyutan tiba-tiba ketemu lagi gitu. Karena biasanya member-member itu tuh nggak cuma di satu grup, Iya, pasti dia guys. nyebar di mana-mana Member gitu kan. tuh nyebar, guys, entah mau global, mau yang lokal tuh nyebar gitu loh. Nah, biasanya kayak kalau mungkin merekanya masih bercandaan, aku masih akan kadang ikut bercanda, tapi kalau misalnya udah mulai kayak panas, aku bilang, "Guys, calm down dulu ya," gitu kan. "Dan nih jangan dong, jangan gini," gitu, "kasihan yang lain," gitu. Biasanya so far itu work sama biasanya mod juga akan membantu gitu kan. Nah, biasanya sih guys kalau buat kalian-kalian yang kadang panik sih kayak, "Ini kenapa?" Gitu kan, Iya iya, tiba-tiba bener. buka grup, "Ih, kok dia marah-marah?" Gitu. Aku awal-awal pegang community tuh kayak, "Aduh deh gimana ya ini, gimana ya?" Gitu. Apalagi kayak kemarin di Exchange-mu ada kasus ya kan? Mhm. Itu pasti juga panik juga Nah itu kan? panik kan, karena pasti trust-nya user ke kita kan mau nggak mau goyang gitu. Iya, benar benar. Tapi yang pasti kita tuh harus memberikan comfort ke mereka, gimana cara kita itu, ya memberikan mereka tuh kayak, ini it's okay gitu loh. Jadi kayak cara lebih kayak jangan ikutan panik meskipun kita panik gitu Iya, kan. benar. Jadi lebih kayak itu kayak nggak mungkin kalau yang baru-baru pegang community ngomong gitu, "Ah ngomong doang gampang," tapi percayalah bahwa kalau semakin kalian udah lama pegang community, ya udah lama-lama kayak ya udah try to calm aja karena memang ya pasti tuh ada masalah pasti ada. Cuma ya balik lagi, gimana caranya kita tuh untuk menghadapinya tuh jangan ikutan panik. Iya, benar benar. Oke, ya itu benar sih. Aku juga pengalaman di Exchange aku dulu juga, ya sama sih, pertanyaan banyak, terus misalkan waktu baru down apa, wah itu pasti, "Wah kenapa nih Widya masalah bla bla." Kalau aku sih mungkin dulu nggak panik ya, aku lebih ke kesel aja ya. Kadang kadang Pasti. ya ya kan, "Kok gini banget sih, ah!" Gitu. Ini user pengen gua tonjok nih. Aku sering sih, cuma kadang-kadang tuh udah kayak, ya udahlah gitu, apalagi Heeh, kalau kerjaan lagi banyak tiba-tiba, "Min ini kok gini sih?" Gitu kan. Cuma kayak, tapi kayak ya sebisa mungkin caranya kita menyampaikan yang sebisa mungkin kalau chat kan beda ya iya sama ngomong iya ya. Jadi kayak sebisa mungkin chat-nya tuh masih agak tak panjangin, meskipun kadang tuh ya nggak ada kepanjangan kayak YA, ya gitu, iya. udah nggak ada gitu. Ini aku pengen share juga sih, dulu waktu aku kan di Exchange tuh aku handle ini ya, apa namanya, Facebook ya kan. Nah, Facebook juga kan, jadi kan ada orang tanya-tanya gitu. Nah itu tuh banyak banget yang orang-orang yang ketipu, apa namanya, jadi kan biasanya ada pengumpul membuat akun gitu Mhm kan. Nah mhm itu mhm. pernah ketemu nggak? Jadi Pernah ya dong. kan, dia membuat akun terus nanti orangnya suruh suruh, register nanti apa, suruh KYC Mhm. ya kan. Terus itu entar dia dibayar berapa gitu, Mhm terus ya mhm. kadang orang gitu panik banget kan, "Wah Kak ini kok nggak bisa dianu." Wah itu sering nggak? Kalau yang di sini, yang di Heeh, exchange ini, kebetulan aku jarang nemu nih, jarang? tapi yang di exchange lokal banyak. Oh, Yang dua dua iya exchange iya sebelum iya. aku kerja, itu tuh banyak banget kalau aku bilang itu kayak, si Iya referralnya referral ini kan, gitu iya kan. kan. Tapi dengan cara bukan dia membagikan link itu tuh dengan katakanlah, "Lu mau nggak belajar trading?" Enggak, "Lu Enggak. kalau KYC lu dapat segini," Iya kan gitu iya kan. kan. Jadi kan ibaratnya orang tuh ini kan, dia referral kan. Jadi nanti dibayar ini katanya, tapi kan itu pakai data pribadi ya soalnya kan. Jadi orang Mhm. jadi bingung juga, terus kita tanyain, "Ini gimana?" Waduh, kamu sendiri mau gitu kan. Iya, tapi kadang tuh aku kayak waktu itu sempet jawab gini sih, ya intinya datanya pasti aman di Iya kita gitu kan, tapi untuk urusan hadiahnya karena sebenarnya tuh gini loh, kan kadang kalau kita di exchange kita punya referral memang bener-bener kita referralin mereka iya kan, katakanlah mereka ya katakanlah banyak lah, banyak macam-macam istilah lah, cuma kalau kita bilang ada program referral biasanya kan. Nah kalau dia ikut dalam program referral kita, ya itu akan dapat dari kita. mhm, Tapi kalau dia tidak ikut, intinya dia tidak ikut dalam program kita dan dia nge-share link dia, ya pasti nggak akan dapat apa-apa dong gitu kan. Ya aku biasanya akan coba ngecek sih kayak referralnya mana gitu kan. Tapi kalau memang aku lihat orangnya bukan referral dari resmi dari kita ya aku cuma bisa bilang ya intinya ya mohon maaf karena ini di luar tanggung jawab dan aku biasanya akan ngasih peraturan referral itu. Karena kan biasanya kenapa kita bikin sebuah
program dan ada SNK-nya, itu tuh kadang-kadang menurutku tuh perlu banget detail karena di saat adanya orang yang komplain, ya kalau itu bukan di luar tanggung jawab kita atau di luar kontrol kita, ya kita kasih itu gitu. Kayak, "Kak, mohon maaf ya, ini tuh untuk peraturan itu seperti ini," dan setelah kita cek ternyata memang dia tidak termasuk dalam referral kita gitu ya. Mau nggak mau ya orang pasti kesel, Iya, cuma ya karena dari exchange yang sudah mengeluarkan seperti itu dan resmi, ya dia cuma ya udah. pasrah ujungnya. Oke, mungkin berikutnya aku mau tanya deh, selama kamu jadi CM nih ya, itu apakah ada success story lah ya kan, dan atau mungkin hal-hal yang sangat memorable gitu, sebagai CM atau ya handle sosial media juga nih, bisa di-share mungkin? Yang pertama tuh yang waktu pas di exchange yang Mhm, pertama kali aku masuk di kripto. Jadi pada saat itu ngadain event di mhm, Surabaya, nggak expect sih akan rame, meskipun ya pada itu ramenya juga rame banget dan aku sempet kayak, "Hah, gimana?" Gitu kan. Sama, ya menurutku pada saat itu aku masuk ke exchange itu adalah sebuah success story di karir perjalananku, karena pada saat aku masuk ke exchange, aku sudah masuk ke, ya intinya lokal exchange yang sudah gede iya gitu loh, bener yang bener, intinya at least orang-orang tuh tahu kayak, "Oh, aku dari sini," gitu loh. Terus juga banyak kayak setelah aku keluar pun ya orang-orang masih kenal sama aku gitu loh, kayak, "Oh, kamu dulu di sini ya?" Gitu-gitu. Terus, mungkin kalau yang sekarang lebih kayak ke sekarang akhirnya aku bisa kerja di company global exchange dan aku juga akhirnya juga pegang untuk, apa, sosial media. mhm Karena mhm, sebenarnya nggak semua orang mungkin akan dapat kesempatan itu iya gitu bener loh. bener, Karena kan istilahnya dulu aku baru masuk juga tahun berapa sih, belum intinya belum sampai 5 tahun aku di dunia ini, tapi untuk perjalanan karirnya tuh menurutku sudah bukan jauh banget sih, sudah bener-bener kayak intinya lompatnya tuh lumayan jauh gitu loh, karena dulu dari staff biasa, sekarang jadi community manager gitu kan, udah jadi senior staff gitu loh. Padahal mungkin dibandingin dengan, teman-teman yang lain, ya mungkin ya kita nggak bisa menyamaratakan ya. Tapi at least sekarang tuh aku merasa bahwa di dunia ini tuh success story-nya tuh ya aku bisa di company global, aku bisa ketemu sama orang-orang baru, karena kalau di exchange yang lokal ya muternya pasti akan di situ aja kan. iya. Oh, sama ini, oh sama itu, gitu. Itu aja pokoknya Re. Tapi kalau yang ini tuh bisa ketemu orang baru, bener-bener orang baru. Terus juga ngelatih bahasa, karena jujur aja guys kalau kalian mau kerja di company global, satu hal yang harus kalian bisa tuh adalah bahasa Inggris. Jadi, Mhm, ya itu melatih untuk conversation-ku lebih fluent lagi gitu loh, karena ya sekarang aku ketemu orang untuk ngomong bahasa Inggris udah nggak kayak nggak kapok lah ya, malu, iya. nggak kagok gitu. Jadi kayak ya intinya dapat banyak lah untuk kayak success story, ya aku bisa kerja di company global, aku bisa dikenal, kayak ketemu orang-orang meskipun aku nggak pernah di kamera, kayak kadang ketemu orang kayak, "Oh, lu bukannya di sini ya?" Gitu. Tapi sebenarnya iya aku bener sih kayak kita bisa kerja di exchange itu udah suatu achievement ya kadang, karena dibanding kita kerja di perusahaan lokal, itu pasti kita harus kantor ya kan, ya itu Mhm. suatu kenikmatan yang apa ya, ya Semua orang nggak bisa nggak iya dapet tidak kan. didapat ya kan. Aku juga ngerasain dulu tahun 2021 kan di exchange itu juga dari sebelumnya harus ke kantor hampir tiap hari ya kan, terus dapat di exchange, wah offline ya kan, ya Iya, online kerjanya ya remote. kan. Wah mantep itu, ya kan. Apalagi kayak kalau remote gitu tuh kerjanya, ya aku nggak bisa bilang remote itu lebih tidak sibuk daripada Iya, yang BFO ya, karena kalau BFO kita udah jam 9 sampai jam 5 udah kepotong di jalan. mhm mhm. Kalau online enggak. Jadi katakanlah kamu bangun tidur nih, bisa tuh Langsung kerja kamu gitu ya? langsung kerja Iya. gitu. Saya kerja jam 8, lo bangun jam 7.59 gitu kan. Iya, Iya atau katakanlah ada meeting jam 9 nih, bangun jam 8.58 juga iya, nggak nggak apa-apa. masalah gitu. Itu sih sesuatu yang menurutku mungkin banyak orang sekarang pengen masih kerja remote ya, Iya, karena apalagi di Jakarta tuh macetnya udah parah banget. mhm mhm. Kayak pergi katakanlah dari Jakarta yang mungkin jaraknya cuma 5 kilo, itu tuh bisa 45 menit, padahal kalau nggak macet ya paling cuma berapa sih, 10 menit, Iya. kalau nggak ya 15 menit. Nah ini satu hal yang ingin aku jual ke teman-teman semua yang nonton ya, terutama yang kalau pengen kerja di Web3 itu, satu keunggulan kita kerja di Web3 itu online, kerja online ya kan, santai pokoknya. Cuma butuh internet, Iya, butuh butuh internet, laptop, ya kan. Kadang nggak usah mandi nggak masalah. nggak masalah. Karena kayak aku aja kadang bangun mandinya nanti, gitu. Bisa disambi masak Iya, bisa sambil lagi. masak gitu kan. Kita ngomongin masalah, kerjaan lagi, itu KPI-nya apa sih? Nah, Kalau iya, KPI KPI kalau belum tahu KPI itu
key performance index ya. Jadi, misalnya apa-apa yang dihitung di perusahaan untuk targetmu apalah gitu kan. Nah, apa KPI-nya? Kalau tiap nggak tahu ya kalau tiap-tiap exchange menurutku beda ya. Iya pasti beda. Kalau dulu di exchange-ku yang pertama, aku itu jatuhnya dapetnya OKR per tim. Mmm, Jadi katakanlah yang kita butuhkan atau kita capai itu adalah yang pasti user. mhm, Usernya itu baru, iya. habis itu Telegram member. Jadi Telegram membernya itu juga dihitung. Iya iya, benar Dan benar. habis itu sama kayak ya seberapa eventmu itu tuh kayak menghasilkan generate berapa sih katakanlah kayak trading volume Mhm adalah mhm. kayak trading Iya volume iya, harus benar. segini, tapi itu tim. Nah, di exchange yang setelah itu lebih lumayan berat karena aku selain harus nyari UA, kalau kalian nggak tahu UA itu adalah user acquisition di mana tuh pasti mereka harus nyari member Iya iya. baru, dapat UA, dapat trading volume dan dapat staking pada saat itu. Nah, yang di sini itu lebih ke sama ke OKR juga, tapi pas aku masuk di Q4, nah itu lebih kayak ke retention dulu sih, kayak Mhm. ini tuh member udah ada, tapi itu kurang aktif gitu loh. Iya Jadi iya iya. kita harus buat member ini tuh lebih Lebih aktif aktif dan trading mereka gitu ya? at least tidak meninggalkan Telegram ini gitu dan gimana cara membuat mereka tuh setiap hari tuh ada obrolan atau diskusi yang dibahas gitu. Terus masuk ke Q1, Q2 sekarang ya tetap kita harus at least dapat user baru generate, tapi masih sama kayak lebih ke maintain community-nya. Terus kayak, membernya tuh at least jangan turun banget lah Mhm gitu. mhm. Karena susah jagain member tuh susah. Iya, benar benar benar. Apalagi kayak dia ngelihat, oh dibandingin nih sama yang ini. Padahal sebenarnya menurutku exchange itu punya kelebihannya Iya, masing-masing, tidak bisa disamaratakan. oke oke. Nah, ini kita udah di penghujung waktu, mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Eee, Kamu ada nggak saran buat, temen-temen di solusi investasi ini yang pengen cari kerjaan sebagai community manager nih? Ada nggak kira-kira saran? Gimana? Caranya, kalau aku pengalamanku ya, aku tuh dapat kerja di LinkedIn. Jadi LinkedIn, aku oke. harus memperbagus LinkedIn-ku, habis itu kasihlah achievement. Katakanlah pada saat itu di exchange-ku yang pertama aku pernah jadi speaker di salah Mhm mhm. satu, bukan seminar sih, lebih kayak ke, kelas, kayak basic trading class, basic blockchain class sama ibu-ibu. Nah, Wah, terus sempat jadi host juga buat ya acara regulernya mereka gitu. Ya kalau kalian tahu, kalian pasti tahu lah. Waktu itu soalnya aku sempat muncul kan. Habis itu, achievement-nya harus di-update sih. Terus menurutku LinkedIn-nya juga harus di-update sebagus mungkin mhm mhm. dan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu penting guys, mau di lokal maupun di global, menurutku bahasa Inggris sekarang penting banget. Karena even pun kamu kerja di lokal, kalau kamu dapat project yang global, kamu harus bisa pakai bahasa Inggris. Benar benar benar. Habis itu jangan berpuas diri katakanlah, "Oh gue udah tahu nih tentang blockchain gini-gini." Jangan, karena blockchain itu tuh dunianya cepet banget, Berkembang terus ya, berkembang banget, jadi stay hungry stay foolish intinya. juga ya kan? Stay kayak jangan merasa kayak, "Oh gue udah pro nih," gitu kan, enggak, terus cari ilmu, karena sampai sekarang pun aku juga masih cari ilmu dari Mas Rafiq, dari teman-teman gue juga, dari ya ketemu orang-orang kayak kita ngobrol tuh dapat ilmu baru, terus ketemu sama orang, dapat insight baru. Terus sama leader-ku juga, kita sama-sama belajar gitu loh, bukan berarti kayak kita mungkin katakanlah kamu merasa, "Oh aku dari sini udah lama banget gitu, aku udah pro." Enggak. Jadi yang pasti harus bisa bahasa Inggris, perbaikin LinkedIn, LinkedIn, CV juga, mhm, sama jangan puas jangan diri, berpuas diri, oke. intinya selalu penasaranlah dengan akan segala sesuatu dan kamu tuh pengen belajar. Sebenarnya belajar nggak susah kok. Ya mungkin, tambahan juga ya kalau misalkan kamu Jakarta, ada event-event tuh ikut aja, Mmm. siapa tahu bisa networking ya kan, ketemu-temu, tanya juga entar, "Eh ada lowongan nggak?" Gitu kan, bisa Banyak juga kan. loh. Kadang guys, kayak kalau kalian nggak tahu nih ya, katakanlah kalian lagi networking, ya Heeh, sering-sering aja di Jakarta banyak gitu loh. Ya kalian bisa ngeliat di Twitter, Telegram, ataupun kalau ada yang punya Discord exchange-nya mhm, bisa gitu loh, benar karena benar benar, biasanya mereka akan update. mhm Dan mhm, menurutku setiap bulan exchange pasti akan ada event iya gitu kan. iya, Itu nggak semua buat pro trader kok guys, itu biasanya buat pemula juga. Datang aja, jangan malu-malu, mulai ngobrol aja. Nah nanti di dapat saat makanan juga kalian biasanya, dapat nah makanan, dapat ya makanan kan? dan airdrop biasanya. Ada hadiahnya gitu atau enggak merchandise gitu. Nah kalian datang aja ngobrol-ngobrol, nanti biasanya tuh ada kayak, di tempat gue lagi nyari ini nih, lu Mhm mau mhm, nggak?" Karena kadang tuh kita orang exchange, katakanlah kita juga bisa nyari itu ya dari kenalan iya, benar dulu. benar. Nah oke, mungkin nih pertanyaan yang terakhir nih paling sensitif nih kan, paling mungkin semua orang penasaran nih ya kan. Gajinya berapa nih kan kalau kerja jadi CM nih, ya kan? Kalau Mungkin jadi dikasih range saja, CM, range jangan kalau kasih angka. yang sekarang kali ya, Iya, kalau yang dulu
biasa aja soalnya. Ya, Kalau yang sekarang range-nya udah ratusan dolar sih, guys. Jadi oke. kalau dirupiahin ya udah 2 digit sebenarnya gitu. Oke, nah banyak kan, ya kan? Banyak. Banyak, kan banyak Untuk ukuran di rumah nggak keluar iya, duit, untuk ukuran kerja remote itu udah lumayan ya. untuk ukuran istri yang suaminya kerja juga lumayan, nggak punya duit soalnya. Oke, ya ya, oke. Ya, mungkin itu aja semua, pertanyaan dari aku. Thank you banget Kak Yaya ya Thank you udah juga. sharing-sharing pada hari ini. Nah mungkin, ya semoga juga bermanfaat buat teman-teman semua yang udah nonton di Solusi Investasi. Buat kalian, jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan, konten-konten menarik berikutnya. Nah aku juga harapannya ke depannya aku akan undang, apa namanya, beberapa CM, beberapa, BD yang kerja di exchange lain, yang kerja di project lain. Nah, biar mereka bisa share-share, tentang pengalaman mereka, ya kan. Karena itu mungkin jarang banget dibahas ya di YouTube. Kebanyakan aku lihat memang yang dibahas tuh cuman ya YouTuber yang udah sukses gitu kan. Nah, ini mungkin kita cari yang teman-teman yang masih berkembang, yang mungkin nggak kelihatan gitu. Oke ya, terima kasih banyak Terima Kak Yaya. kasih. Oke, ya sampai jumpa. Bye-bye.